Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang proyek UAS Fisika Dasar berbasis STEM dengan bantuan AI dengan judul Analisis Gerak Laminar pada Aliran Minyak saat dituang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan dosen fisika dasar saya yaitu Dr. IR Vina Serevina MM dengan NIDN 0002106503 dan disusun oleh saya sendiri yaitu Bilgi Sablia Purma Putri dengan NIM 130862540. Yang pertama ada sains. A. Fluida. Fluida adalah zat yang mengalir, mencangkup cairan dan gas, selalu menyesuaikan wadahnya. Fluida dipelajari dalam dua bagian, statis, tekanan dan gaya apung, dan dinamis, aliran dan kecepatan. Yang penting bagi teknologi dan kehidupan sehari-hari, fluida adalah zat yang akan mengalami perubahan bentuk dan posisi dari posisi semula ke posisi terkini secara berkelanjutan apabila terkena tegangan geser. Pada fluida, bentuk dan posisi biasanya tergantung pada bentuk permukaan. Permukaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah bidang yang rata pada suatu zat. Pada fluida berupa zat cair, permukaan yang berhubungan langsung dengan udara disebut sebagai permukaan bebas. Dinamakan demikian karena bentuk permukaan ini dapat berubah sesuai dengan kondisi pada fluida tersebut. Selanjutnya adalah B, gerak atau aliran laminar. Gerak laminar adalah suatu jenis aliran fluida di mana partikel-partikelnya bergerak dalam lapisan-lapisan paralel yang halus dan teratur tanpa adanya percampuran antar lapisan tersebut. Aliran ini biasanya terjadi pada kecepatan rendah dan fluida yang memiliki viskositas tinggi, sehingga gaya gesek viskositas dominan mengendalikan gerak fluida. Dalam gerak laminar, garis aliran tidak saling berpotongan dan fluida mengalir dengan pola yang stabil dan dapat diprediksi. Salah satu cara untuk mengidentifikasi aliran laminar adalah melalui bilangan Reynolds yang nilainya kurang dari sekitar 2000, di mana gaya viskositas mengalahkan gaya inersia. Selanjutnya adalah rumus. Untuk membedakan apakah aliran itu turbulens atau laminar, dapat menggunakan bilangan tak berdimensi yang disebut dengan bilangan Reynolds. Bilangan ini dihitung dengan persamaan berikut, yaitu RE sama dengan P kecil dikali V besar dikali D besar per mol sama dengan V besar dikali D besar per V kecil, di mana RE adalah bilangan Reynolds tak berdimensi, V besar adalah kecepatan rata-rata, D besar adalah diameter pipa, dan V kecil adalah viskositas kinetik. Pada RE kurang dari 2300, aliran bersifat laminar. Pada RE lebih dari 400, aliran bersifat turbulent. Selanjutnya adalah teknologi. Contoh teknologi nyata dalam gerak atau aliran laminar dalam kehidupan adalah yang pertama ada pesawat terbang, yang kedua adalah fluida kental, contohnya itu ada madu, minyak, terus yang ketiga ada air mancur, yang keempat ada keran. Dalam percobaan analisis gerak laminar pada aliran minyak saat dituang dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama ada minyak goreng, yang kedua wadah, yang ketiga sendok. Engineering. Percobaan sederhana ini dibuat untuk memperlihatkan gerak laminar pada aliran minyak saat dituang dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah alat dan bahannya. Ada sendok, minyak, dan wadah untuk tempat minyak. Cara kerja percobaan ini adalah dengan menuangkan minyak menggunakan sendok ke dalam wadah. Gerak laminar pada minyak adalah aliran fluida yang tenang dan teratur, di mana partikel-partikel minyak bergerak dalam lapis-lapisan paralel yang halus tanpa pencampuran antar lapisan. Gerakan ini terjadi ketika kecepatan aliran rendah, viskositas minyak tinggi, dan faktor lainnya mendukung aliran yang mulus dan dapat diprediksi. Selanjutnya adalah matematik. Soal pertama yaitu diketahui minyak dengan viskositas kinematik V
sama dengan 10 pangkat min 5 M kuadrat per S dialirkan melalui pipa berdiameter 0,01 M dengan kecepatan rata-rata 0,01 M per S, hitunglah angka Reynolds dan tentukan apakah aliran tersebut laminar atau turbulen. Jelaskan pengaruh kecepatan dan diameter pipa pada jenis aliran yang terjadi. Jadi pembahasan soal nomor 1 adalah angka Reynolds dihitung menggunakan rumus yang tadi sudah dikasih, yaitu RS sama dengan V besar dikali D per V kecil sama dengan dimasukin angka-angka yang ada di soal, yaitu 0,01 dikali 0,01 per 10 pangkat min 5 sama dengan 10. Nah, nilai ini jauh di bawah 2000, sehingga aliran tergolong laminar. Kecepatan yang rendah dan diameter pipa yang kecil mendukung terjadinya aliran laminar karena gaya viskositas mengatasi gaya inersia fluida. Selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu mengetahui pipa horizontal panjang 2 meter, diameter 0,05 meter, minyak dengan viskositas 0,1 PAS, dan debit aliran 0,002 M pangkat 3 per S. Hitunglah tekanan yang diperlukan agar aliran tetap laminar. Jadi pembahasannya di sini kita akan menggunakan persamaan Hagen-Poiseuille dengan delta P sama dengan 8 mu dikali L dikali Q per V dikali R pangkat 4. Nah, menghitung nilai R pangkat 4 sama dengan dalam kurung 0,025 pangkat 4 sama dengan 3,90625 kali 10 pangkat min 7 M pangkat 4. Nah, substitusi nilai ke persamaan. Kita substitusi nilai yang sudah didapatkan ke persamaan yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah, delta P sama dengan 8 dikali 0,1 dikali 2 dikali 0,002 per V dikali 3,90625 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan 0,0032 per 1,227 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 2607,7 PA. Nah, jadi tekanan yang diperlukan agar aliran tetap laminar adalah sekitar 2608 Pascal. Tekanan ini menjaga agar aliran tidak berubah menjadi turbulen dengan mempertimbangkan viskositas dan dimensi pipa. Selanjutnya adalah kesimpulan. Aliran minyak saat dituangkan biasanya cenderung bersifat laminar karena viskositasnya tinggi dan kecepatannya rendah. Hal ini ditunjukkan oleh bilangan Reynolds yang kecil, sehingga aliran tetap halus dan teratur. Perilaku aliran ini juga sesuai dengan persamaan Hagen-Poiseuille yang menjelaskan bahwa viskositas besar dan saluran sempit membuat aliran lebih lambat namun stabil. Dengan demikian, sifat fisik minyak menyebabkan alirannya cenderung laminar dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam pembuatan presentasi ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.